oke gas. Cok, dan cok, piye Gibran, kita dilanjut pora iki. Lah kok bahasan anak kasusnya malah meneng, malah kelowak. Lah kok saiki kowe malah meneng, iki kayak piye karepmu? Delok ta iki lho, piye? Cok, dan cok. Tentu kita ingin tanya, apa kabar lapor Mas Wapres? Dan itu yang gelap gulita dalam 100 hari kepemimpinan ini. Nah, itu gimana sekarang aplikasinya? Nggak jalan kayaknya. Dan dari sidak atau kunjungan atau belusukan yang dilakukan oleh Gibran, itu ternyata hanya memunculkan, menghasilkan satu berita, satu kalimat atau satu ucapan di mana Gibran bilang, kalau ada apa-apa, bilang ya. Kelihatan sekali dari video yang beredar, itu nampak Gibran itu sangat-sangat kebingungan. Dia nggak tahu mau ngapain gitu. Wah, ini nih, gas LPG 3 kilo, gas melon, yang warna hijau, hilang katanya dari pasaran. Langka, jadi orang perlu ngantri-ngantri tuh buat dapetin itu. Kalau udah begini gimana? Gimana kalau kita lapor Mas Wapres? Kelihatannya nggak usah lah ya. Ya nggak? Ya nggak? Jadi wajar kalau kemudian program lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran wakil presiden, karena publik tahunya program lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas-tuntasnya. Banyak sekali pihak-pihak yang bertanya, kemanakah Wakil Presiden Republik Indonesia kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Karena di tengah begitu banyak persoalan-persoalan yang krusial, persoalan-persoalan yang menimbulkan kegaduhan dan kontroversi, posisi Wakil Presiden itu nyaris tidak pernah muncul ke publik. Misalnya mulai dari persoalan pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, sampai hari ini kekisruhannya belum tuntas, terutama soal bagaimana mengungkap aktor utama yang kemudian membuat pagar laut sepanjang 30 km itu. Begitupun misalnya ketika ada Badan Gizi Nasional yang mencoba untuk mengusulkan serangga, belalang, dan ulat sebagai salah satu menu alternatif yang akan diberikan kepada adik-adik kita soal makan bergizi gratis, menimbulkan reaksi yang negatif dari rakyat. Tapi posisi Wakil Presiden Republik Indonesia juga tidak pernah muncul. Ataupun misalnya ketika kisruh yang teranyar terkait dengan kebijakan Kementerian SDM yang awalnya mengharamkan pedagang eceran menjual tabung gas 3 kg, menimbulkan kontroversi dan kegaduhan, Wakil Presiden Republik Indonesia kita yang terhormat juga tidak pernah kelihatan di mana posisi dan statement-statementnya yang pastinya ditunggu berpihak kepada kepentingan rakyat. Bahkan ketika ada adik kita di Kota Medan beberapa waktu yang lalu, hanya gara-gara misalnya menunggak SPP 3 bulan, kemudian diperlakukan tidak adil, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu banyak peristiwa-peristiwa politik yang ini tentu membutuhkan seorang pemimpin yang tampil ke permukaan, tentu memberikan satu statement dan pembelaan bagaimana pemimpin di negara kita ini berpihak kepada rakyat. Di antara begitu banyak kekisruhan itu, kalau saya baca rata-rata secara umum, terutama di media sosial, terutama di media-media online, salah satu sosok yang paling banyak dimention, salah satu sosok yang paling banyak dicari oleh rakyat adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Tentu faktornya dua hal. Pertama, beberapa waktu yang lalu semua orang tahu ada yang disebut dengan launching program Lapor Mas Wapres. Program yang sangat inovatif, program yang sangat segar, program yang tentu saja sangat agresif, terutama untuk bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di negara kita sampai hari ini belum tuntas. Jadi wajar kalau kemudian program Lapor Mas Wapres itu ditagih ketika ada kekisruhan terkait dengan tabung gas 3 kg. Wajar kalau kemudian peran-peran Wakil Presiden ditanyakan misalnya ketika ada sengkarut yang terkait dengan bagaimana pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang dan seterusnya dan seterusnya. Karena publik tahunya program Lapor Mas Wapres itu adalah program jemput bola, di mana program-program itu nantinya akan didesain untuk mendeteksi bagaimana persoalan-persoalan yang ada di negara kita, mulai persoalan hukum, persoalan sosial, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, itu tuntas setuntas. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, menarik sekali ya bagaimana menanggapi, mengulas dan membahas ya berbagai persoalan yang terjadi di negeri ini. Tentu kita melihat banyak sekali masalah-masalah yang kini sedang kita alami, banyaknya persoalan-persoalan
di tengah-tengah gonjang-ganjing politik yang kian terus-menerus memanas. Nah, kemudian masalah kisruh di masyarakat, ya, kelangkaan LPG 3 kg, tentu ini menjadi persoalan yang harus diselesaikan. Bagaimana Menteri SDM Bahlil, ya, mengeluarkan kebijakan yang sudah membuat rakyat sengsara, ya, yang masalah LPG harus di Pangkalan lah, stop eceran dan seterusnya lah, macam-macam. Padahal tidak lama setelah itu presiden kita memberitahukan bahwa pengecer diaktifkan kembali. Nah, di tengah-tengah kekisruhan kelangkaan LPG 3 kg tersebut, bagaimana Wapres kita Gibran Raka Buming Raka meminta maaf ke sana, tetapi nampaknya ya masyarakat tidak terlalu aktif, ya, saya rasa, untuk meresponi Gibran seperti itu, ya. Karena memang ya lebih mentingin gas lah dibandingkan ya harus salam-salaman dan seterusnya gitu, ya. Nah, kemudian memang penyampaian dari Bung Adi Praitno tentu menjadi sebuah masukan, menjadi sebuah informasi dan pemahaman baru bagi kita. Nah, ketika kita tahu adanya program lapor Mas Wapres, nah masyarakat kan bertanya-tanya, bagaimana sebetulnya program lapor Mas Wapres itu? Dan ini menjadi penilaian buruk bagi masyarakat selama 100 hari kerja kemarin, ya, bagaimana responsi yang lambat, ya. Jadi macam-macam sebetulnya yang kita lihat gitu, ya. Nah, kemudian kalau saya melihat bagaimana penyampaian dari teman-teman kita, ya, saya akan coba ulas satu persatu. Saya akan bacakan komentar-komentar dari teman-teman kita ini. Misalnya dari Maman Hendra, beliau menyebutkan, lahir dari cacat hukum dipaksakan selamanya jadi masalah lebih baik dengan legowo mengundurkan diri. Jadi banyak rakyat juga sebetulnya yang merasa bahwa Gibran itu belum layak atau belum cocok menduduki RI 2 sebagai wakil presiden. Ya, dengan segala tindakan-tindakan Gibran, segala perilaku, perbuatan, penyampaian, ucapan, dan seterusnya, masyarakat kan menilai itu semua. Publik melihat, publik mendengar, ya. Nah, kemudian Mas Gibran udah lempar handuk aja, sampean belum pantas jadi wakil presiden. Pengetahuan sampean tingkat RT. Nah, ini komentar kedua, ya. Bahkan disebutkan pengetahuan Gibran itu masih tingkat RT, belum kepala desa, ya, masih RT tuh teman-teman, ya. Rakyat butuh solusi, bukan pencitraan. Kesusahan rakyat dijadikan kesempatan buat gimmick. Parah memang, benar, ya. Melihat Wapres si Fufu Fafa tidak kaget, cuma pelangap pelongo, maka secepatnya dimakjulkan. Sangat rugi sekali anggaran puluhan triliun, tapi menghasilkan presiden cuma omon-omon, Wapres cuma pelangap pelongo. Nah, kita tahu kondisi-kondisi ini banyak yang menyampaikan hal-hal seperti itu. Nah, ke depan kita nggak tahu bagaimana Indonesia ini dan dibawa kemana dan bagaimana nanti tujuan akhirnya. Yang jelas beberapa hari ini kita dihebohkan dengan pemangkasan anggaran yang bisa kita sebut ugal-ugalan, pangkas sana pangkas sini, pangkas, banyak sekali yang dipangkas-pangkas masalah anggaran-anggaran ini. Nah, ini menjadi pro dan kontra juga bagi masyarakat, khususnya bagi para pengamat politik, bagi para politisi, dan mungkin para akademisi yang lainnya. Ya, bagaimana mereka menilai bahwa jangan karena terfokus pada satu program, yaitu makan bergizi gratis, jadi banyak program atau banyak dampak, ya, atau banyak yang kena imbasnya.
hanya karena satu program yang difokuskan. Ya memang dirasakan masyarakat langsung ya, makan bergizi gratis itu, ya namanya juga makan. Nah, itu sifatnya mutlak gitu ya. Semua orang butuh makan. Ya memang langsung dirasakan oleh masyarakat. Bapak Ibu mungkin merasakan, saya nggak tahu. Tapi yang saya ketahui saat-saat ini adalah adik-adik aja, adik-adik kita ya, yang duduk di kursi sekolah. Nah, lalu bagaimana dengan mereka-mereka yang tidak mampu menyekolahkan anaknya karena faktor ekonomi misalnya? Apakah mereka dapat gizi juga? Yang kita tahu, ini cenderung kita lihat di sekolah-sekolahan dibagikan. Dan itu masih di sekitaran kota-kota besar sana ya. Mungkin ke desa, saya nggak tahu udah nyampe apa belum. Tapi setahu saya di desa saya belum nyampai. Ya. Nah, lalu kemudian dari Soleh Sambas. Nah, di sini menarik, beliau ini menyebutkan bocah koyongono nasibnya kok bagus. Ya. Jadi bocah kayak gini kok nasibnya bagus gitu ya. Jadi wakil presiden, luar biasa. Rakyat pada sabar saja, manusia ada waktunya. Wakil presiden kan hanya ban serap, ya, ban serap, ya, ban serap saja. Tapi gajinya bisa ngalahin yang bertitel jenderal dan profesor, doktor, ya. Inilah bikin kecemburuan sosial bagi besar. Soalnya anak belum punya prestasi, ya, belum punya prestasi apa-apa, kok jadi wapres gitu. Ya karena bapaknya presiden dulu, makanya dia jadi wapres. Ya saya nggak tahu juga sih sebetulnya, tapi banyak yang menyebutkan itu ya. Oke, apa-apaan ini kok aneh, wapres apa tuh ya? Jadi apa ini kok wapres macam itu ya? Aduh, amit-amit ya, dasar tak punya pendidikan yang nggak malu. Ya, nggak malu kah? Ya, Indonesia ini, tolong pecat saja tuh Gibran. Sudah tidak layak. Banyak sekali menginginkan Gibran dipecat. Banyak sekali menginginkan Gibran dimakjulkan. Dan banyak yang menyebutkan Gibran itu tidak cocok. Beginilah jadinya jika hasil dari pelanggaran hukum itu banyak yang menyebutkan. Inilah hasilnya ketika dipaksakan sampai merubah aturan undang-undang dan seterusnya. Jadi macam-macam penyampaian-penyampaian yang terus saya baca teman-teman di komentar-komentar setiap video yang ada di channel ini ya. Oke, kemudian Pak Wapres punya pembantu yang bertugas menjawab semua permasalahan yang ada di rakyat Indonesia. Apa gunanya Wapres? Kalau semua dikerjakan oleh pembantu-pembantunya, rugi dong. Gaji orang yang tidak berpikir sendiri. Buat apa ada Wapres? Buang uang saja kan? Pak Prabowo bisa nugasi menteri-menteri terkait dengan emas, ya, Allah-Allah yang ada. Negara rugi biaya kunjungan yang tidak ada jawabannya. Bila ditanya solusinya, anggaran dipotong sana sini buat kunjungan. Sia-sia. Uang rakyat buat bansos, pemenangan dia, hasilnya ya begini ya. Kalau ada apa-apa bilang ya sama Mas Wapres, nanti dibagi susu dan buku. Ya, oke. Pemimpin ijazah palsu, ini masih ijazah palsu terus ya. Nih saya coba terakhir nih, saya coba akan teliti lagi nih. Wapres gajinya besar banget loh, apalagi fasilitas hidupnya, dan belum lagi nanti setelah pensiun uang pensiunnya. Ya. Allah ya, Allah Tuhan karuniakan pemimpin yang pintar, tangguh, dan bisa membawa negara ini semakin baik, terlebih untuk rakyat lebih makmur. Jadi yang makmur bukan pemimpinnya. Ya, jadi pemimpinnya bukan itu aja yang makmur. Ya, jadi semua makmur ya. Jangan hanya di kabinetnya saja yang gemuk, tapi rakyat semakin kurus. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, ini terakhir banget nih. Saat terjadi kebakaran di pemukiman warga Jakarta dan banjir di Lampung juga musibah di Jateng, dan persoalan yang menyangkut berlangsungnya hidup rakyat lainnya, Gibran itu entah main Tamiya atau main mobil-mobilan dengan Jaan Etes. Di mana? Memang di tengah-tengah persoalan-persoalan masyarakat, kekisruhan masalah kelangkaan ini, itu, dan macam sebagainya, Wapres Gibran yang terhormat ini nyaris tidak pernah muncul ke publik. Nyaris tak pernah muncul ke publik. Sekalinya muncul, banyak yang mengatakan ya foto bareng sama ibu-ibu.
macam-macam lainnya. Tapi satu hal yang perlu Anda tahu, saya tidak bermaksud untuk memprovokasi, apalagi mengukit-ukit ini itu dan lain-lain, apalagi ada penyampaian berdasarkan unsur kebencian, itu nggak ada sama sekali ya. Kita hanya menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan sebagai masyarakat biasa, sebagai warga negara Indonesia. Itu saja, terima kasih. Salam NKRI, harga mati.